Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini akan dibahas salah satu topik dalam matematika dasar 2A, yakni mengenai matriks. Sebagai latar belakang, matriks merupakan salah satu kajian dalam aljabar linier, di mana dalam kehidupan sehari-hari matriks dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang melibatkan sistem persamaan linier. Bahkan, salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh matematikawan dan engineer, yakni aplikasi MATLAB, menggunakan matriks dalam komputasi untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari latar belakang yang disebutkan tadi, jadi diharapkan setelah menonton video ini kita bisa mengenal matriks dan memahami berbagai operasi dasar yang bisa kita terapkan terhadap matriks. Kemudian kita bisa memahami perkalian matriks beserta sifat-sifatnya. Kemudian kita tahu definisi matriks yang memiliki inverse. Kemudian kita juga bisa menentukan inverse dari matriks itu sendiri. Baiklah, sebagai bahasan awal, jadi matriks itu merupakan suatu jajaran persegi panjang yang disusun oleh bilangan-bilangan. Jadi katakanlah kita mempunyai matriks A dengan mempunyai M baris dan matriks A mempunyai N kolom, maka di sini kita sebut A merupakan matriks berukuran M dikali N, di mana diberikan oleh persamaan berikut. Jadi A sama dengan AIJ dalam kurung siku ya, ini hanya notasi. Itu sama dengan jejeran bilangan-bilangan berikut. A11, A12 sampai A1N untuk baris pertama. Kemudian kita lanjutkan hingga pada baris terakhir AM1, AM2, dan AMN. Adapun AIJ di sini disebut entry-entry dari matriks A. Bentuk khusus dari matriks A tadi bisa kita buat dalam bentuk matriks baris dan matriks kolom. Sesuai namanya, matriks baris itu merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris tunggal. Ilustrasinya kita misalkan matriks baris R berisi entry-entry R1J. Jadi matriks R berukuran 1 dikali N diberikan oleh persamaan berikut. Jadi matriks R adalah matriks dengan entry-entry R1J, di mana entry-nya bersusun adalah R11, R12, hingga R1N untuk J dari 1 sampai N. Senada dengan definisi dari matriks baris, matriks kolom itu hanya memiliki satu kolom tunggal. Jadi ilustrasinya yakni diberikan oleh matriks J sama dengan matriks dengan entry-entry C, J1. Jelas bahwa matriks ini berukuran N dikali 1. Diberikan oleh C, matriks C, J1 dengan entry-entrynya C11, C21, hingga Cn1. Disusun dalam bentuk kolom. Jadi di sini nilai J adalah dari 1, 2, hingga N. Kita langsung masuk ke operasi dasar pada matriks. Jadi kita katakan matriks A dan matriks B berukuran M dikali N itu sama ketika setiap entry-entry pada matriks A sama dengan entry-entry pada matriks B. Yakni sama dalam hal posisinya. Jadi kita katakan A11 pada matriks A akan sama dengan B11 di matriks B dan seterusnya hingga AMN sama dengan BMN. Maka nanti akan kita peroleh kesamaan antara matriks A dengan matriks B. Dua operasi penting, yakni penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi misalkan kita punya dua matriks A dan matriks B. Kemudian kita misalkan matriks penjumlahan A ditambah B itu adalah matriks C. Maka setiap entry-entry pada matriks C berisi penjumlahan setiap entry pada
matriks B dalam posisi yang sama. Jadi C11 sama dengan A11 ditambah B11. Untuk pengurangan matriks ini tidak berbeda dengan konsepnya dengan konsep penjumlahan matriks. Jadi kita misalkan matriks A kita kurangi dengan matriks B, kita misalkan hasilnya adalah matriks D, maka matriks D entry-entrynya berisi DIJ sama dengan AIJ dikurang BIJ. Jadi D11 sama dengan A11 dikurangi B11 hingga DMN sama dengan AMN dikurang BMN. Berikut diberikan beberapa sifat matriks terhadap penjumlahan dan pengurangan. Jadi misalkan kita punya matriks A dan matriks B berukuran M dikali N, dan sekarang kita misalkan matriks tambahan matriks 0, jadi matriks berukuran M dikali N yang isinya 0 semua. Maka berlaku ini A tambah B sama dengan B tambah A, ini disebut sifat komutatif ya. A tambah B sama dengan B ditambah A, kemudian A tambah B kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan dengan C, itu nanti akan sama dengan matriks A, kemudian kita tambahkan langsung dengan hasil penjumlahan dari matriks B dengan matriks C. Ini disebut sifat asosiatif ya. Kemudian lanjut, jika kita punya matriks 0 tadi, kita jumlahkan dengan matriks A, itu akan sama hasilnya dengan matriks A. Begitu pula dengan matriks A, kita jumlahkan dengan matriks 0, hasilnya juga berupa matriks A. Untuk sifat selanjutnya, jadi jika kita punya matriks A, maka kita juga punya nanti matriks minus A. Jadi ketika kita jumlahkan A dengan minus A, atau kita jumlahkan minus A dengan matriks A, maka kita peroleh matriks 0. Jadi diharapkan sifat-sifat ini bisa kita gunakan nanti dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan matriks. Ini sebagai ilustrasi ya. Jadi kita punya matriks A, B, dan C diberikan oleh matriks-matriks berikut. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa kita kurangi B dengan C, kemudian kita tambahkan A dengan hasil pengurangan B kurang C tadi, kemudian kita periksa A ditambah B, kita jumlahkan terlebih dahulu, selanjutnya kita kurangi dengan C, kemudian kita periksa apakah mereka itu sama. Jadi berdasarkan sifat tadi ini harusnya sama ya. Ayo kita periksa untuk B dikurang C, jadi kita kurangkan masing-masing entry-nya pada posisi yang sama ya. Jadi diperoleh matriks berikut. Kemudian matriks A tambah B juga sama, kita tambahkan masing-masing entry yang berpadanan. Lebih lanjut, A ditambah B dikurang C, A ditambah B dikurangi dengan C, dan kita peroleh hasilnya sama ya. Ini hanya ilustrasi penjumlahan dan pengurangan matriks, cukup sederhana. Lebih lanjut kita pelajari perkalian matriks dengan suatu skalar. Jadi misalkan matriks A berukuran M dikali N, dan kita misalkan K itu suatu skalar atau suatu konstanta. Jadi K itu bernilai 0, bernilai 1, 2, atau 1,5. Kemudian matriks E itu disebut hasil perkalian matriks A dengan skalar K, apabila setiap entry-entry dari matriks E ini bisa kita tuliskan K dikali setiap entry matriks di A. Jadi EIJ sama dengan K dikali AIJ. Untuk setiap I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N. Berikut diberikan sifat-sifat perkalian skalar. Jadi di sini jika kita punya matriks A, matriks B, dan matriks 0, yang kesemuanya berukuran M dikali N, misalkan kita punya dua buah skalar sekarang, K dan L, maka sifat-sifat berikut berlaku. Di K dikali penjumlahan matriks A tambah B itu sama dengan penjumlahan K dikali A dengan K dikali B. Sekarang kita jumlahkan skalar K ditambah L dikali dengan matriks A. Itu akan sama hasilnya dengan penjumlahan skalar K dikali A dengan skalar L dikali A. Kemudian berikut K dikali LA, jadi kita kalikan skalar L dengan A terlebih dahulu. Kemudian K kita kali dengan hasil perkalian tadi.
maka ini akan sama dengan perkalian skalar terlebih dahulu, K dikali L dikali dengan A. Selanjutnya, ini 0 ya, ini bilangan skalar 0. Jadi kalau 0 dikali dengan A, maka ini akan menghasilkan matriks 0. Ini cukup mudah untuk dilihatnya. Nah, ini mungkin bisa diformulasikan dalam bentuk teorema, namun tidak kita bahas di sini. Ini cukup jelas ya. Jika K dikali A sama dengan matriks 0, maka hanya ada dua kemungkinan. Skalar K bernilai 0 atau matriks A itu sendiri adalah matriks 0. Berikut diberikan ilustrasi untuk perkalian skalar suatu matriks. Jadi kita punya 3 buah matriks A, B, dan C. Akan kita temukan nilai dari 2B dikurang C dikurangi setengah A. Jadi pertama 2B dikurang C terlebih dahulu ya. Cukup gampang. Kita kali 2. Kita tentukan terlebih dahulu nilai dari 2B. Di masing-masing entry dari B kita kali dengan 2. Kemudian setiap entry yang berpadanan kita kurangi dengan entry-entry yang ada pada matriks C. Kita peroleh hasil berikut. Selanjutnya hasil tersebut kita kurangi dengan setengah dikali A. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Jadi ini cukup sederhana dan cukup mudah ya. Silakan dicoba. Lebih lanjut kita akan membahas konsep transpose matriks. Jadi kalau kita punya matriks A dengan entry-entrynya A, I, J berukuran M dikali N, jadi diulangi lagi, matriks A dengan entry-entry A, I, J berukuran M dikali N, matriks transposnya dinotasikan A pangkat T ya. Matriks A pangkat T ini entry-entrynya adalah A, J, I. Jadi matriks A dengan entry-entrynya A, I, J, maka matriks A transpose entry-entrynya adalah A, J, I. Jelas bahwa jika A berukuran M dikali N, maka matriks transpose A berukuran N dikali M. Berikut diberikan sifat-sifat dari transpose matriks ini, jadi tidak terlampau susah, ini mudah dilihatnya. Jadi kita punya matriks A, kita transposkan, kemudian kita transposkan lagi, maka dia akan menghasilkan matriks A lagi. Kemudian A ditambah B, kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh hasilnya akan sama dengan kita transposkan A, kita jumlahkan dengan transpose dari B. Terakhir, jika kita libatkan perkalian skalar untuk A, jadi K dikali A, kita transposkan, itu hasilnya akan sama dengan K dikali A transpose. Ini cukup mudah ya. Sebagai ilustrasi, nah, kita akan coba tunjukkan jika kita punya suatu matriks A ya, kita akan menunjukkan apakah 2 dikali A transpose itu akan sama dengan 2A ditransposkan. Pertama kita coba cari A transpose, ini gampang ya. Di setiap entry-nya kita balikkan ya, jadi yang awalnya baris, dia jadi kolom. Di min 2, min 1, 0, maka jika kita transposkan, maka min 2, min 1, 0 jadi kolom di matriks transpose-nya. Begitu juga dengan yang seterusnya ya. Selanjutnya kita kali 2 transpose matriks tadi. Kita kali 2 ya. Selanjutnya kita periksa juga 2 dikali A. Jadi kita kalikan 2 dikali A terlebih dahulu. Kemudian kita transposkan. Jelas bahwa berdasarkan hasil-hasil ini kita peroleh hasilnya sama. 2A, 2 dikali A transpose itu akan sama dengan transpose dari 2A. Lebih lanjut, kita definisikan perkalian dari matriks. Ini cukup menarik ya. Jadi kita punya matriks A berukuran M dikali L, matriks B berukuran L dikali N. Jadi kita catat ya, A berukuran M kali L, B berukuran L dikali N. Matriks F kita sebut sebagai hasil perkalian matriks A dengan matriks B. Jadi F sama dengan A, B. Entry-entry-nya adalah perkalian baris pada matriks A dengan kolom pada matriks B. Di setiap entry itu bisa kita sebut. Entry pertama pada matriks F adalah perkalian baris pertama pada matriks A dengan kolom pertama pada matriks B. Begitu untuk entry-entry lainnya.
sebagai memudahkan untuk penulisan, bisa kita buat penjumlahan bisa kita buat unsur Fij sebagai penjumlahan dari unsur-unsur pada matriks A dan matriks B. Ini untuk memudahkan penulisan ya. Berikut diberikan sifat-sifat matriks yang diharapkan bisa digunakan dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan perkalian matriks. Misalkan kita punya 3 buah matriks A, B, dan C. Kemudian kita definisikan A, B, dan C ini nantinya mempunyai ukuran yang sesuai agar perkalian matriks terdefinisi. Misalkan K suatu skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut. Kita jumlahkan A dengan B, kita kalikan dengan C, maka hasilnya akan sama dengan penjumlahan dari perkalian matriks A dengan C dan matriks B dengan C. Kemudian perkalian dari matriks A dengan penjumlahan B tambah C itu akan menghasilkan penjumlahan dari perkalian matriks AB dengan perkalian matriks AC. Berikut A dikali B, jadi kita kali A dengan B terlebih dahulu, kita kali dengan C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali perkalian matriks B dengan C. Ini sifat yang cukup jelas, jadi kita kalikan matriks A dengan matriks 0, maka itu akan sama dengan matriks 0 dikali A, di mana hasilnya adalah matriks 0 itu sendiri. Perkalian skalar K dengan perkalian matriks AB, itu akan menghasilkan perkalian skalar terhadap A, baru kita kalikan dengan matriks B, atau itu juga akan sama dengan perkalian matriks A dengan matriks perkalian skalar KB. Lebih lanjut, melibatkan transpos matriks, jadi kita kalikan A dengan B, kita transposkan, itu akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Jadi jangan sampai kebalik ya. A dikali B ditransposkan itu akan sama dengan B transpos dikali A transpos. Lebih lanjut dari perkalian kita bisa definisikan operasi pangkat. Jadi misalkan matriks A berukuran N dikali N, ini lebih dikenal dengan istilah matriks bujur sangkar atau matriks persegi ya. Misalkan K suatu bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat K itu akan sama dengan perkalian matriks A dengan matriks A pangkat K kurang 1 sama dengan matriks A dikali A pangkat K kurang 2 hingga seterusnya. Jadi perkalian ini melibatkan perkalian matriks A dengan dirinya sendiri sebanyak K faktor. Di sini dijelaskan terlebih dahulu eksistensi matriks identitas. Jadi matriks identitas itu matriks bujur sangkar dengan diagonal utamanya adalah 1. Sedangkan unsur lainnya bernilai 0. Di ilustrasinya mudah dilihat ya. Kita punya I3, berarti matriks identitas ini berukuran 3 kali 3 dengan diagonal utamanya 1. Ini diagonal utama ya. Diagonal utama 1. Entry lainnya 0. Begitu juga untuk matriks I berukuran N dikali N. Jadi kita asumsikan ini matriks berukuran N dikali N, di mana diagonal utamanya 1 semua, entry-entrynya, dan entry-entry lain selain yang ada pada diagonal utama bernilai 0 semua. Di sini sifat matriks untuk A ini adalah misalkan matriks A berukuran M dikali N, maka A dikali IN, matriks identitas berukuran N, itu akan sama dengan matriks A, itu akan sama dengan matriks identitas berukuran M dikali dengan matriks A. Ini cukup mudah dilihat ya. Nah, di sini kita bahas lagi tentang perkalian dua matriks. Akan ditunjukkan di sini jika diberikan dua buah matriks A dan C, maka akan ditunjukkan A dikali C itu tidak sama dengan C dikali A. Mudahnya kita cari A dikali C terlebih dahulu. Jadi untuk entry pertama ini sesuai formulasi yang diberikan di awal, isinya adalah min 2 dikali 2 ditambah min 1 dikali 3 ditambah 0 dikali 5. Ini gampang ya. Ini min 4 ditambah min 3, hasilnya min 7. Dan jika kita lakukan prosedur yang sama, kita peroleh matriks perkalian AC.
C dikali A juga bisa kita peroleh dengan prosedur yang sama. Namun, jelas kita lihat di sini perkalian AC, kemudian perkalian CA memberikan dua hasil yang berbeda. Sehingga jelas bahwa A dikali C itu tidak sama dengan C dikali A. Terakhir, pokok bahasan kita di sini adalah mengenai inverse matrix. Jadi, misalkan kita punya matriks A berukuran bujur sangkar, ya, matriks bujur sangkar berukuran N dikali N, dan B juga matriks bujur sangkar yang juga berukuran sama, dan dia memenuhi sifat ini. A dikali B adalah identitas. B dikali A adalah identitas. Maka dalam hal ini B disebut inverse dari matriks A. Dinotasikan biasanya B sama dengan A pangkat min 1. Sebagai penamaan, jika matriks A memiliki inverse, maka A dikatakan matriks invertible atau matriks non-singular. Sebaliknya, jika matriks A tidak memiliki inverse, maka matriks A dikatakan bersifat singular. Inverse atau matriks itu tunggal. Jadi, jika kita misalkan, jadi ini sedikit pembuktian, jika kita punya matriks A, inverse-nya ada dua, B dan C, maka dari sifat inverse bisa kita turunkan sifat berikut. B dikali A sama dengan IN, A dikali C sama dengan IN. Ini jelas ya, karena dia sama-sama inverse. Maka berlaku sifat berikut. B adalah B dikali inverse N sama dengan B dikali AC. Ini sama dengan B dikali A dikali C. B dikali A tadi adalah IN. IN dikali C adalah C. Jadi B dan C itu ternyata sama. Jadi kita bisa katakan bahwa inverse dari setiap matriks yang bisa diinverskan itu atau invertible itu tunggal. Jadi tidak ada suatu matriks yang mempunyai dua inverse. Hanya satu saja. Sifat matriks inverse yang bisa kita gunakan untuk mempermudah penyelesaian soal. Jadi kita punya matriks A, kita inverskan, kemudian kita inverskan sekali lagi, hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Kemudian matriks A dikali matriks B, kita inverskan, itu hasilnya akan sama dengan matriks B inverse, kita kali dengan matriks A inverse. Jangan sampai kebalik. Sama seperti sifat transpose tadi ya. Untuk menentukan inverse matriks, langkah pertama yang kita tentukan adalah determinan ya. Jadi determinan dari matriks A dengan entry-entry A12, A11, A12, A21, dan A22, determinannya adalah A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Jadi ilustrasinya A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Cukup gampang ya untuk mengingatnya. Determinan dari matriks A berukuran 2 kali 2. Jadi ini sebagai ilustrasi awal. Determinan dan inverse dari matriks A 2 kali 2. Karena determinan sudah kita temukan, maka formulasi atau rumus untuk inverse matriks A dinotasikan A pangkat min 1 itu adalah 1 per determinan dari A dikali dengan A22 min A12 min A21 A11. Jadi di sini untuk mengingatnya yang entry di diagonal utama kita balik posisinya. A11, A22 menjadi A22, A11. Kemudian entry di diagonal selanjutnya itu kita kalikan dengan min 1 ya. Jadi min A12 min A21. Itu hanya dalam rangka untuk mudah mengingat saja. Untuk formulasi inverse, bagi yang tertarik untuk mencoba ya, jadi kita punya matriks A, kita punya matriks B, kita misalkan entry-nya itu P, Q, R, dan S, perkaliannya akan menghasilkan matriks identitas. Jadi untuk menentukan formulasi inverse itu kita butuh sistem persamaan linear lagi gitu. Cuman di sini tidak dituntut untuk mengerti sifat ini. Yang penting kita bisa paham formulasi untuk inverse matriks itu sudah ada dan bisa kita gunakan. Jadi lebih lanjut dari perkalian matriks itu kita peroleh sifat-sifat berikut.
kita peroleh sistem persamaan berikut yang ketika diselesaikan akan menghasilkan matriks B dalam bentuk A pangkat minus 1 yang diberikan sebelumnya. Jadi bisa kita lihat ya, formulasinya sama. Ini determinan dari matriks A 3 kali 3. Jadi untuk matriks A 2 kali 2 sangat mudah sekali menentukan determinannya. Di sini determinan dari matriks A dinotasikan dengan det. A itu diberikan oleh, di dalam rangka mudah mengingatnya. Jadi A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan A12 dikali A23 dikali A31. Selanjutnya ditambah dengan A13 dikali A21 dikali A32. Kita jumlahkan semua. Ini dia. Nah, selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu. A13, A22, A31 tambah dengan A12, A21, A33. Kemudian A11, A23, dan A32. Kita jumlahkan ketiga-tiganya, kita minuskan, kemudian kita jumlahkan dengan hasil yang pertama tadi. Jadi ini formulasi untuk determinan A yang berukuran 3 kali 3. Jadi di sini salah satu teorema yang bisa kita gunakan untuk mengukur apakah suatu matriks itu mempunyai inverse atau tidak. Jadi jika matriks A bujur sangkar, matriks bujur sangkar berukuran n kali n, matriks ini hanya mempunyai inverse jika dan hanya jika kita mempunyai determinannya itu tidak bernilai 0. Ini untuk sifatnya. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita punya matriks A dan matriks B berukuran 2 kali 2, apakah matriks A mempunyai inverse? Apakah matriks B mempunyai inverse? Dengan mudahnya, tentu kita tentukan terlebih dahulu determinannya. Ini determinan dari matriks A adalah min 5. Ini gampang ya, min 1 kali 3 dikurang 1 kali 2. Hasilnya min 5. Sedangkan matriks B, 2 dikali 3 dikurangi 1 kali 6. Hasilnya 0. Jadi determinan A tak 0, determinan 0, maka matriks A jelas mempunyai inverse. Sehingga inverse dari matriks A berdasarkan formulasi sebelumnya kita peroleh sebagai berikut. Jadi di sini kita juga bisa lihat, andaikan B itu mempunyai inverse, tentu di sini 1/0 gitu. Jadi tidak mungkin ada bilangan 1/0 sehingga matriks B kita katakan tidak mempunyai inverse matriks. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.